tentang mata kuliah fisika terapan ini, apa dan bagaimananya. Kita lihat sekarang di sini dalam dokumen rencana pembelajaran semester yang tentu saja masih terus dikembangkan ya, karena seiring dengan proses perkuliahannya ya. Jadi ada indikator-indikator yang memungkinkan kemudian RPS ini harus diperbarui, tentunya melihat dari raw input ya, ataupun situasi keadaan yang ada di peserta mata kuliah itu sendiri ya, di teman-teman di sini. Ya, identitas mata kuliahnya kurang lebih seperti ini. Nama mata kuliah fisika terapan, lalu kodenya TL402, termasuk mata kuliah MKKPS ya, mata kuliah keahlian program studi dengan bobot 3 SKS, statusnya wajib, dan pengampunya saya sendiri ya. Nah, ini saya belakangkan identitas yang ini ya, yaitu tentang semester ya. Jadi di sini saya tulis semesternya semester 2 atau semester 4. Jadi karena ya unik juga di semester ini berbarengan antara fisika terapan di semester 4 dan fisika terapan di semester 2. Nah, ini tidak lain karena ada restrukturisasi kurikulum ya, penyesuaian kembali kurikulum, menyikapi berbagai kebijakan kementerian yang diperbarui juga ya. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang diluncurkan oleh kementerian. Jadi ini sesuatu yang memang tidak bisa tidak, kita harus adaptasi di situ ya. Dan terkait MBKM ini juga ya mungkin sesuatu yang cukup menarik sepertinya ya. Di sini boleh jadi besok lusa ini teman-teman di antara yang akan mengikuti kegiatannya ini atau tertarik dengan kegiatan ini ya. Di Sistel sendiri saat ini sudah dinyatakan lolos seleksi dari 36 mahasiswa di semester 6. 30 diantaranya lolos seleksi ya, di situ di magang dan studi independen bersertifikat ya, MSIB. Nah, ini ya tentu saja adalah kesempatan ya. Saya sering sampaikan kesempatan terkait bahwa ada kekurangan dan kelebihan dari suatu program ya, itu lumrah ya, dari semua kegiatan itu pasti ada. Lalu melahirkan kendala ataupun melahirkan masalah baru itu juga di semua kebijakan juga adalah lumrah juga terjadi ya. Nah, lalu ya mudah-mudahan ini juga nanti ada kesempatan berikutnya yang juga akan menjadi
ya bisa teman-teman menjadi bagian dari itu. Ya. Apapun nanti bentuknya ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi di restrukturisasi kurikulum ini ada pemadatan ya, ada dipadatkan berbagai mata kuliah inti berada pada di semester 1 sampai 5. Mata kuliah inti ada di semester 1 sampai 5. Sedangkan dari ya semester 5 peralihan lah gitu ya. Ada sebagian di antaranya sudah masuk pada mata kuliah pilihan ya, sehingga itu bisa dikonversi ke dalam program-program MBKM nantinya gitu ya. Mengantisipasi kebijakan MBKM tersebut. Nah, hubungannya dengan fisika terapan ini ya ternyata menjadi harus direposisi gitu ya dari semester 4 ke semester 2 karena menjadi prasyarat ya untuk beberapa mata kuliah yang berlangsung atau diterapkan di mata kuliah lainnya. Kenapa menjadi prasyarat ya nanti kita lihat di dari deskripsi mata kuliah fisika terapan itu sendiri. Oke, ini deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa setelah mengikuti mata perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan memahami fenomena fisika yang dimanfaatkan dalam berbagai implementasi teknologi berbasis elektronika. Ya. Kata kuncinya di sini ada fenomena fisika, ada juga teknologi berbasis elektronika. Ya nanti fenomena fisika apa yang menjadi fokus ya nanti kita lihat ya. Lalu implementasi teknologi berbasis elektronika ya. Oh berarti Pak kalau begitu teknologi yang berbasis berbasis seluler tidak begitu ya. Teknologi yang berbasis optik tidak gitu ya. Enggak ya. Karena pada dasarnya semua perangkat-perangkat yang kita miliki saat ini ya kita masih merupakan perangkat yang dihidupkan oleh energi listrik ya atau berbasis elektronika tersebut. Adapun kemudian energinya dikonversi menjadi optik, menjadi elektromagnetik, menjadi seluler gitu ya, radio dan sebagainya itu tergantung ya basisnya tetap adalah basis elektronika. Nah, kemudian yang kedua bahwa mata kuliah ini diarahkan pada pengetahuan fisika bahan ya yang lebih advance atau lebih tinggi sehingga mengkonfirmasi kegunaan alat dan bahan yang berada dalam berbagai teknologi komunikasi tersebut. Ya. Nah, selanjutnya bahwa ya kenapa ini menjadi tadi ya fokusnya adalah fisika bahan atau fisika nanti istilahnya sebutnya fisika material ya fisika yang fokus ke material gitu ya. Nah, nanti kita lihat dari yang ketiga bahwa topik-topik yang dibahas di dalam perkuliahan ini diantaranya tentang dasar ilmu dan rekayasa material, lalu ada sifat ikatan dan koordinasi atomik material,
lalu ada tentang mikrostruktur bahan, lalu ada tentang perilaku mekanika, ya perilaku mekanik ya, perilaku mekanik atau sifat mekanik zat padat atau padatan ya. Nah, ini istilahnya sebetulnya diterjemahkan dari solid state ya. Nah, ada yang menerjemahkannya sebagai padatan, ada juga yang diterjemahkan sebagai zat padat. Apa yang dimaksud dengan zat padat? Nah, nanti kita akan lihat dari di dalam isi perkuliahannya nanti. Lalu sifat elektromagnetik padatan juga ya. Lalu, nah ini mungkin normatif ya, bahwa perkuliahan ini dilaksanakan menggunakan pendekatan konseptual dan kontekstual dengan metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Kemudian dilengkapi dengan penggunaan ilustrasi dan alat peraga fisika. Ya. Ya ini sedapat mungkin ya bisa dimanfaatkan. Tapi kita lihat mungkin nanti dalam prosesnya ya. Lalu tahap penguasaan mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS dan UAS juga melalui penugasan ya, tugas berupa pekerjaan rumah ataupun juga portofolio ya, jadi tugas besar di akhir ya. Nah ini saya perlu tekankan di sini ya, karena jangan sampai bahwa mahasiswa mendapatkan penilaian yang tidak optimal karena ya sekedar hadir di perkuliahan. Sekedar hadir di perkuliahan, tugasnya tidak diperhatikan. Ya agak sedih kemarin saya melihat nilai-nilai dari ininya ya, dari fisika dasar, terutama nilai dari setelah UTS-nya ya. Wah, ini kenapa nilainya menjadi jelek ya. Jadi dari satu angkatan ini yang di atas 60 itu cuma satu orang, sisanya di bawah itu. Nah, jadi untuk saya ya harus ini harus jadi cambuk bagi teman-teman untuk memperbaiki pola belajarnya ya, memperbaiki pola belajarnya sehingga sudah akan lebih serius dalam mengemban statusnya sebagai mahasiswa ya di sini. Jadi ya teman-teman di sini harus segera move on ya. Ini sudah semester 2 sekarang. Kalau kemarin semester 1 mungkin teman-teman baru masih pengenalan ya. Oh, prodinya seperti ini, oh mata kuliahnya begini dan sebagainya. Tapi di semester 2 ini dengan kesadaran ya, dengan kesadaran tinggi pasti teman-teman sudah mengontrak mata kuliah yang diantaranya adalah mata kuliah ini, fisika terapan. Jadi mudah-mudahan tetap sadar ya sampai akhir semester. Nah, gitu. Jadi ini harus menjadi semangat untuk teman-teman ya, semangat baru di semester baru ini. Lalu buku sumber ya, buku sumber
Sebetulnya buku sumbernya dari buku berbahasa Inggris tadinya adalah Elements of Material and Science Engineering. Ini penulisnya Lawrence Van Vleck ya. Beliau cukup banyak menulis tentang seputar solid state physics ini ya. Lalu tapi alhamdulillah ada untuk saya sih ada versi terjemahannya. Ini di yang diterbitkan oleh Erlangga ya ininya terjemahannya. Selain itu ada beberapa buku-buku yang pendukung seperti yang menguatkan tentang solid state physics-nya. Ini ada buku Solid State Physics, ya, fisika zat padat, Introduction to the Theory, ini Peterson and Bailey. Lalu ada yang seputar logam, ya, Modern Physical Metallurgy and Material Engineering, itu Smallman and Bishop, dan yang pendukung untuk atau tambahan untuk semikonduktor ada Physics and Material Properties, UN Cardona ya. Itu kurang lebih deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Lalu capaian pembelajaran program studi di sini. CPPS-nya ada di beberapa aspek, di sini dibagi ya, ada yang aspek sikap, ada pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ya. Di aspek sikap diantaranya sini bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita menjunjung tinggi etika akademik, etika etika bermasyarakat gitu ya, dalam hal kegiatan proses pendidikan. Kemudian memiliki wawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang baik, lalu mampu mengintegrasikan kecakapan satu, belajar dan berinovasi, yang kedua kecakapan penguasaan informasi, media dan teknologi, yang ketiga kecakapan pengembangan karir dan kecakapan hidup. Kemudian dari aspek pengetahuannya diharapkan teman-teman menguasai teknik dan prinsip pengembangan sistem telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, lalu menguasai konsep dan pengetahuan praktis. Salah satu dari teknologi perancangan antena atau NGN ya, Next Generation Network, atau juga IoT ya, Internet of Things. Situ lalu dari aspek keterampilan umum di antaranya di sini teman-teman diharapkan untuk mampu untuk menerapkan pengetahuan dasar, matematika dan sains ilmiah yang menunjang teknologi sistem telekomunikasi. Lalu mampu untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian mampu memiliki pemahaman terhadap sikap dan keterampilan entrepreneurship, baik secara individu maupun di dalam tim yang bersifat multidisiplin. Itu keterampilan umumnya, lalu keterampilan khususnya mampu menerapkan dan menjelaskan teori umum dalam bidang telekomunikasi dan dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu kakak-duanya mampu menggunakan konsep dan prinsip matematika dan fisika sebagai landasan berpikir analisis kritis dalam pemecahan masalah telekomunikasi. Itu kurang lebih capaian pembelajaran program studi yang diantaranya dititipkan ya, untuk dicapai melalui perkuliahan fisika terapan ini. Ya. Nah, dari capaian pembelajaran program studi tersebut, kemudian saya bagi menjadi setidaknya 5 bahan kajian atau yang juga menjadi capaian pembelajaran mata kuliahnya ya. Kelima bahan kajian tersebut diantaranya yang pertama tentang dasar ilmu dan rekayasa material, kemudian yang kedua tentang sifat ikatan dan koordinasi atomik material, lalu yang ketiga tentang mikrostruktur bahan, lalu yang keempat tentang perilaku mekanik zat padat gitu ya, atau padatan tadi. Kemudian perilaku elektromagnetik zat padat atau padatan tadi. Ya, itu 5 bahan kajian yang kurang lebih diangkat pada mata kuliah ini. Dari kelima bahan kajian tersebut saya breakdown ke dalam 16 pertemuan dan diantaranya 2 pertemuan diantaranya adalah UTS dan UAS ya di pertemuan ke-8 dan ke-16. Ya, bahan kajian yang pertama itu masih seputar tentang tentang urgensi ya, urgensi ilmu dan rekayasa material, dan juga tentang konsep kimia ya, kimia dasar yang teman-teman juga sudah peroleh sebelumnya gitu ya di SMA-nya atau di SMK-nya dulu. Nah, jadi itu paling tidak di awal kita harus perkuat ke situ. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ya ini ya, mengidentifikasi sifat ikatan dan koordinasi atomik material. Nah ini paling tidak ini kita akan mengkaji tentang struktur kristal di situ ya, lalu tentang apa ya, struktur amorf ya, atau struktur yang ketidakteraturan ya dalam zat padat ya, yang itu juga ternyata banyak manfaatnya ya. Di antaranya apa yang kita dapati dengan istilah polimer ya, bahan polimer itu lalu
manfaatnya nanti apa kita gali ya di situ. Kemudian juga tentang hubungan antar fasa ya, antar bentuk fasa zat terutama di sini ya maksudnya. Lalu setelah itu pada bahan kajian berikutnya yaitu sifat ikatan dan koordinasi atomik material. Nah, di sini diantaranya ya kita akan bicara tentang mikrostruktur dan juga laju reaksi ya. Jadi kalau laju reaksi yaitu sudah berbicara tentang sudah perpaduan fisika dengan kimia lah sebelumnya. Nah, setelah itu adalah tentang ya kita laksanakan UTS ya. Lalu topik materi berikutnya adalah tentang perilaku atau sifat mekanik ya, sifat mekanik. Di antaranya adalah deformasi, penguatan, lalu modulus yang misalnya ya, itu kita akan bahas di situ ya, sifat mekanik. Jadi modulus uji tarik, uji tekan gitu ya, yang sebelumnya bagaimana kemudian itu menjadi cara untuk menguji sebuah material gitu ya, itu perilaku mekanik padatan. Lalu berikutnya adalah perilaku elektromagnetik ya. Nah, perilaku elektromagnetik di antaranya misalnya tentang konduktivitas, tentang sifat magnetik, sifat dielektrik ya, dan juga sifat optik gitu ya. Nah, itu menjadi bagian dari materi yang kelima ya, bahan kajian kelima. Nah, setelah itu diakhiri dengan ujian akhir semester ya. Media pembelajaran yang dimanfaatkan paling tidak nanti ada slide presentasi, ada video pembelajaran ya, ada modul latihan juga ya. Lalu bahan ajarnya ya seperti tadi sebutkan berupa textbook ya, kita gunakan. Lalu untuk instrumen penilaiannya paling tidak ada dua aspek, instrumen penilaian proses mengenai sikap disiplin, tanggung jawab, berani bertanya, ya, berani dan santun dalam berargumentasi, kerjasama dan juga tertib. Ya. Kemudian penilaian produk berupa ujian tulis, ya, dan produk berupa ujian tulis. Ya, biasanya ujian tulis harus berupa esai ya, karena teman-teman itu sudah mahasiswa. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa soal pilihan ganda yang karena ini ada beberapa yang sifatnya hafalan gitu ya, atau konsep umum gitu ya. Nah, itu rincian ininya, rencana untuk penilaian ujian tulisnya. Lalu yang terakhir adalah penilaian berupa tugas portofolio ya. Tugas portofolio paling tidak ya bisa bentuknya mungkin makalah dan sejenisnya yang nanti bisa
saya sedang akan memerinci topik makalah yang kira-kira bisa diangkat untuk tugas akhir ini, ya, atau tugas besar mata kuliahnya, lalu nanti dibuat secara di tugas penugasan kelompok, ya. Kriteria penilaiannya kurang lebih seperti ini, ya. Dari aspek pendahuluan, aspek pustaka, aspek isi, lalu aspek kesimpulan saran, dan juga aspek umum, gitu, ya. Nah, okay. Nah, perkuliahan ini sendiri, ya, pada dasarnya sebetulnya adalah ya tentu saja terintegrasi dengan kebijakan kampus yang mengisyaratkan untuk melaksanakan perkuliahan, prioritasnya sebetulnya dilaksanakan secara luring, ya, full luring sebetulnya. Tapi kan kemudian dari kondisi yang dihadapi, jika tidak memungkinkan, ya, tentu saja tidak memungkinkan karena ruangannya kita kecil, ya. Maka dilaksanakan secara bauran, ya. Secara bauran. Nah, kaitannya dengan itu sebetulnya saya menawarkan juga di mata kuliah ini, bila mana teman-teman ya tadi yang full luring itu, kalau yang memungkinkan ya seperti olahraga, gitu, ya, pendidikan olahraga, aulanya cukup, gitu, ya. Aulanya cukup besar untuk bisa mengcover kegiatan yang luring. Nah, kalau di kelas, ya, kita masih harus cukup hati-hati, ya, dengan apalagi mengingat perkembangan yang ada. Sehingga saya menawarkan alternatif untuk melakukan secara bauran. Ya, bila mana teman-teman di sini ada yang berminat untuk berada di posisi luring dan sebagian lainnya berada pada posisi daring, ya. Ini tentu saja tidak paksa, ya, harus, gitu. Enggak, ya. Jadi sifatnya saya tawarkan, kalaupun nanti mau dirotasi, itu saya tidak ambil pusing, ya. Silakan aja, mungkin di teman-teman di kelas aja yang melakukan rotasinya, kalaupun diperlukan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Misalnya kalau yang tidak memungkinkan untuk hadir ke kampus, gitu, ya, dengan segala pertimbangan, gitu, ya, ya tidak apa-apa, sebaiknya tetap mengikuti secara daring, ya. Jadi sistem bauran itu nanti ada maksimalnya 20 orang. Saya akan hadirkan secara luring. Kita pakai ruangan yang juga bisa dimanfaatkan, ya, karena tidak semua ruangan ini ternyata bisa mengcover kebutuhan itu, terutama masalah ketersediaan jaringan internetnya. Jadi jaringan internet yang disediakan itu kan tidak
tidak mengantisipasi kebutuhan untuk proses bauran seperti ini ya, di mana paling tidak mungkin saya tidak mungkin menggunakan akses dari WiFi gitu ya. Ini harus saya coba dengan harus pakai kabel LAN gitu ya, dan itu paling tidak baru ada di beberapa ruang lab yang kebetulan tidak ada belum ada belum ada mebelernya ya. Jadi, itu bisa dimanfaatkan. Saya sudah setting, kita bisa manfaatkan itu. Nah, kira-kira di kelas ini ada yang berminat untuk hadir ke kampus, bisa raise hand untuk luring. Boleh raise hand biar saya bisa hitung. Wah, Edwin sendiri. Kalau Edwin sendiri waktu di ruangan. Oh, banyak. Ada Andi, Najwa, Dia, Gada, Delia, Rita, Anissa, Andreas, Rama, Samuel, Nadifa. Oke. Ya, cukup banyak ya. Ini paling tidak ada 12 orang, 12 dari 34 ya, 12 13. Oke, terima kasih ya. Jadi ya, insya Allah saya semangatnya sebetulnya jadi jangan diartikan bahwa semangatnya mau ramean gitu, bukan ya. Tapi semangatnya adalah kita sedang melakukan adaptasi ya. Kita sedang mengadaptasi kondisi yang semula dipaksa kita untuk melakukan full daring ya. Tapi hari ini ya ada peluang untuk itu ya. Jadi kita semangatnya untuk melakukan adaptasi dan juga bisa kalau untuk saya bisa menjadi media untuk penyegaran sebetulnya untuk saya, karena ya terus terang dengan 2 tahun ini cukup lah. Cukup apa ya, cukup ya memberi nuansa yang melelahkan gitu ya. Nah, ini harapannya ini bisa menjadi penyegaran ya. Jadi kayak gini ya, saya dalam kondisi perkuliahan ini mentok gitu, mata saya mentok ke tembok di depan, lihat di layar lemari di belakang gitu, selalu seperti itu gitu ya. Jadi paling tidak kalau saya sebut penyegaran karena ada banyak makhluk hidup nanti di depan saya gitu ya. Itu diantaranya ya. Tapi semangatnya adalah tadi ya, semangat untuk oke lah kalau disebut adaptasi kebiasaan baru gitu ya, atau ya kalau ikut-ikutan bahasa ininya ya, bahasa trennya. Tapi tadi ya, buat saya ini menjadi kesempatan untuk refreshment gitu ya. Walaupun ini ya hari ini sebetulnya ya kemarin sih saya 2 hari kemarin ini saya melihat memang ada beberapa edaran yang sudah ditetapkan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten ya untuk SD SMP dan juga cabang dinas wilayah 4 untuk untuk SMA SMK gitu ya, di mana diantaranya wilayah kita ini termasuk yang direkomendasikan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring kembali gitu ya. Tapi itu tidak serta-merta mengikat untuk perguruan tinggi gitu ya. Itu tidak serta-merta mengikat untuk perguruan tinggi. Jadi baik itu bukan hanya UPI ya, untuk perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi swasta di sekitar kita pun itu juga sebetulnya kewenangannya tidak tersentuh oleh edaran tersebut. Tapi itu menjadi bahan kita untuk tetap menjaga diri, menjaga proses kegiatan kita agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang ketat, yang sebaik-baiknya gitu ya, yang tentu saja niatan kita bersama di sini adalah niatan untuk berkuliah, belajar gitu ya, sehingga nanti bisa memberi nuansa baru ya. Kalau yang hadir secara luring mungkin ya ini kebetulan ini teman-teman kan ya sama gitu ya, waktu di SMA SMK-nya juga lulus secara daring. Nah, semester kemarin pun berkuliah secara daring, dan ini ada kesempatan untuk hadir secara luring. Kita coba saja gitu ya, kita lakukan. Nanti ada kendala-kendala ataupun apa ya, positif negatifnya pasti sebuah kebijakan itu pasti ada konsekuensinya. Kita solusikan kemudian ya, kita carikan pemecahan masalah itu kemudian. Oke. Sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Hari ini saya belum akan membahas dari materi ya. Kita ya masih ngobrol-ngobrol saja, juga nanti ada sedikit tentang pembuka wawasan ataupun juga ya penguatan untuk berkaitan dengan materi ini, dengan perkuliahan ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadwalnya kita tetap ya, ini 9.30. Jadwalnya tetap kita laksanakan seperti ini, jam 9.30, dan ya semoga konsisten ya. Ini saya juga ya mengingat berbagai
berbagai kebijakan baru di kementerian ini juga menjadi cukup padat, cukup sering gitu ya untuk ada kegiatan-kegiatan koordinasi. Jadi ya mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya di dalam perkuliahannya. Apalagi kita sudah sepakati untuk melakukan secara bauran seperti ini ya, paling tidak ya teman-teman sudah hadir di sini. Saya justru lebih ini ya, karena tinggal masuk ke harus masuk gitu ya ke kelas gitu ya. Ya, oke. Saya coba lanjutkan. Saya coba lanjutkan di sini. Ya, tadi ya, kalau tadi pengenalan perkuliahannya secara administratif ya, tentang rencana penyelenggaraan perkuliahan yang akan kita lakukan di 1 semester ke depan. Nah, ya. Di slide ini saya ingin merefresh ya bagaimana urgensi tentang konsep-konsep lalu mempelajari sifat material atau sifat bahan itu gitu ya. Dan juga kenapa menjadi urgen ya, karena dia berpengaruh langsung terhadap peradaban di lingkungannya ya, atau peradaban secara umum. Nah, di sini saya memberi tiga fokus keadaan yang mengikat kita ya. Yang pertama bahwa ada beban ya untuk bahwa keahlian seorang sarjana teknik ternyata terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan material dan energi demi kebutuhan masyarakat. Ya ini kalau kita dalami pernyataan ini ya bisa saya sebutkan di banyak konteks teknologi ya. Di antaranya misalnya di konteks teknologi telekomunikasi misalnya. Kita mendapati bahwa ya saya lah mengalami di masa kecil saya dulu untuk melakukan panggilan telepon itu yang pertama yang jelas ya keluarga saya punya berlangganan sambungan telepon ya itu. Lalu untuk melakukan panggilan telepon saya mengalami telepon yang di cara panggilnya dengan diengkol ya, diputar gitu, diputar sehingga nanti di operatornya secara manual operatornya akan mengangkat gitu.
Nah, lalu saya minta, Pak tolong disambungkan ke nomor 145 misalnya. Nah, lalu dia akan sambungkan ke nomor tersebut. Nah, itu panggilan lokal ya, yang berada kantornya pun ada di eh, ada di kantor Telkom kecamatan ya, di kecamatan. Biasanya juga di ibu kota kecamatannya lah gitu ya. Nah, eh, waktu itu mungkin pelanggan di satu kecamatan itu tidak terlalu banyak ya. Eh, Mungkin ada sekian ratus gitu ya di satu kecamatan itu. Ya kalau kita bandingkan dengan kondisi hari ini, pelanggan seluler misalnya di satu kecamatan, wah gitu ya, saya nggak tahu ya. Di satu RT saja gitu ya, misalnya ada 30 kakak misalnya, 30 kepala keluarga, rata-rata di satu keluarga ada sebut saja 4 handphone misalnya ya, bapak, ibu, anak 2 gitu ya. 30 kali 4 itu sudah 120 baru satu RT ya. Nah, ini belum satu RW berapa dikali berapa, satu desa dikali berapa, satu kecamatan dikali berapa gitu ya. Nah, pada saat itu pelanggan di satu kecamatan mungkin hanya beberapa aja gitu ya. Nah, lalu eh, ya kalau saya ingat ingat jumlah nomornya mungkin hanya di angka 200-an sekian gitu ya. Eh, Perkembangannya setelah itu eh, beberapa tahun kemudian perangkat pelanggannya dengan perangkat yang sekarang nomornya bisa dipijit di eh, sentralnya pun sudah, operatornya sudah manual, tapi sudah ada itu panggilan interlokal, maka menambahkan kode tertentu ya. Nah, singkat cerita itu karena material penghubungnya berbasis kabel tembaga. Singkat cerita hari ini material penghubung jaringan telekomunikasi yang datang ke rumah kita adalah telepon atau merupakan jaringan fiber optik gitu ya. Nah, ini sudah berbeda teknologinya. Berbeda secara material dan juga berbeda secara energi ya. Jadi kalau di diberikan penekanan di sini berbeda secara material dan berbeda secara energi. Ya. Material tadi gitu ya, misalnya di kabel tembaga, materialnya jelas adalah logam tembaga tersebut. Ya. Sedangkan di teknologi fiber optik, materialnya adalah serat optik tersebut, gitu ya. Di mana serat optik itu juga memiliki identitas khas ya, misalnya dia adalah polimer, lalu dia adalah kalau di istilah awamnya serat kaca begitu ya. Tapi nanti serat kalau teman-teman menggali beberapa uh, apa beberapa uh,
jurnal ya, artikel jurnal yang mengangkat perkembangan material untuk kabel fiber optik ini ada ya. Jadi mengapa harus dibuatkan materialnya menjadi khas seperti tadi. Nah, lalu kaitannya dengan ya ini tadi kalimat ini ya, keahlian sarjana teknik terdapat pada kemampuannya untuk menyelesaikan material dan energi. Lalu pada aspek energinya juga berbeda gitu ya. Di sambungan kabel tembaga tadi ya full energi yang menjadi kunci keberlangsungan teknologi tersebut adalah energi listrik gitu ya. Nah, berbeda dengan fiber optik yang juga ada konversi energi gitu ya di sisi terminasi tertentu gitu ya, di titik-titik terminasi tertentu ada konversi energi, misalnya dari listrik menjadi sinyal optik gitu ya. Lalu di sisi yang lain juga ada diubah kembali karena di perangkat pelanggannya juga masih di perangkat akhir masih selalu berbasis elektronik ya. Jadi dari optik dikembalikan lagi menjadi elektronik gitu ya. Nah, itu setidaknya di teknologi telekomunikasi gitu ya, yang kita tahu. Belum lagi kalau dihubungkan dengan teknologi seluler gitu ya, materialnya jelas berbeda, lalu energinya juga berbeda ya. Ada gelombang radio di situ gitu ya, ada atau teknologi wireless tadi gitu ya. Nah, itu mungkin nanti ya yang berhubungan dengan itu yang akan lebih fokus secara teknisnya. Lalu di teknologi lain, misalnya ini gambarnya saya cantumkan di bawah, juga sama gitu ya. Perkembangan material itu juga mencirikan peradaban yang semakin maju gitu ya. Kalau misalnya ini ada mobil yang saya tidak mencantumkan gambar mobil yang zaman lamanya ya, karena bingung yang mana gitu. Tapi tentu saja ada teman-teman pernah lihat gitu ya di film-film, di tayangan-tayangan ataupun di bisa di searching lah, di googling kondisi yang ada di material saat itu ya. Misalnya mobil pertama saya yakin itu full betul-betul memang dari semua berbahan logam yang sama, besi misalnya ya. Sehingga sangat mungkin dia lebih mungkin masanya jauh lebih berat dengan kendaraan-kendaraan mobil yang ada saat ini gitu ya. Nah, bahkan kalau di gambar ini dilihat bisa memerinci menjadi 6 bahan bahan logam yang terlibat ya dalam membangun sebuah mobil ini. Ya, kalau kita lihat di gambar yang di sebelah kiri, ada yang warna abu-abu tua nih paling atas, ultra high strength hot forming steel ya. Jadi ini mungkin baja kualitas tingginya ya, karena dia menjadi rangka utama ya, menjadi rangka utama. Jadi kalau kita selidiki di sini
ini ada di sini, ada di sini, lalu di rangka bawah pun juga tersusun oleh baja rangka utama itu, gitu ya. Tentu saja dengan pertimbangan untuk keamanan. Ya. Kemudian bahkan kalau untuk jenis-jenis mobil untuk pembalap itu kan ada rangka tambahan gitu ya untuk penopang rangka-rangka utama ini gitu ya. Itu sebabnya kemudian kalau yang terakhir kita dengar beritanya ya, kita lihat beritanya Ketua MPR ya hampir mengalami kecelakaan hebat gitu ya di ketika mengikuti balapan gitu ya. Tapi beliau baik-baik saja karena dari aspek keamanannya itu sudah ditambahkan ya, di mobil yang dia gunakan itu. Nah, lalu bahan yang berikutnya ada 5 jenis bahan berikutnya. Ada yang warna orange, ada yang warna pink ya. Ini bukan nyatanya di sininya warna orange ya. Ini hanya untuk membedakan saja. Ada yang warna pink ya, reinforced steel, lalu ada yang plain steel. Ini yang dicirikan dengan warna abu muda misalnya di sini. Lalu ada sheet aluminium ya yang warna hijau muda ya, lalu ada yang biru muda aluminium profile. Nah, kenapa harus dibuat berbagai bahan secara berbeda di sini? Yang pertama mempertimbangkan untuk aspek mobilisasi kendaraan ini gitu ya, untuk dia bisa bergerak lebih cepat, untuk dia bisa juga tahan gitu ya, tetap tidak mengurangi tahanannya. Tapi juga kalau terlalu ringan juga siapa tahu kena angin langsung bisa terbang. Saya sebetulnya saya awam ya tentang otomotif ini, tapi kalau melihat ini dari sisi materialnya ya ini kita bisa melihat ternyata sedemikian kayaknya proses membangun sebuah satu teknologi di dalam kendaraan mobil seperti ini gitu ya. Nah, nanti kemudian di sini ada bahwa sifat-sifat material bergantung pada struktur internalnya. Ya, ini maksudnya adalah ini ya, nanti sifat kimiawinya ya. Nanti struktur internal itu apa yang dimaksud dengan ya nanti ikatan kimianya kita lihat. Nah, lalu di sisi lain mobil ini kemudian ya, bisa dibangun pada dasarnya disempurnakan oleh dua penyelenggara utama, ahli teknologi dan juga seniman ya. Bagaimana ini bisa menjadi artistik ya Kak. Sekarang kita lihat di jalanan begitu begitu artistik lah, banyak gitu ya jenis-jenis mobil. Ada yang memang menyukai kendaraan itu karena bentuknya unik atau apa gitu ya, atau bagaimana. Nah itu, atau ada yang karena kekuatannya atau karena fungsionalitasnya. Misalnya di sini setidaknya dituliskan ada 10 fungsionalitas ya di sini dari sebuah teknologi mobil saja gitu ya. Ada 4-6% diantaranya adalah pengkabelan untuk kelistrikan ya, baterai. Lalu 6-10% adalah untuk motor listrik gitu ya.
5% diantaranya untuk sensor dan relay, 3-4% adalah powertrain ya, energi untuk energi geraknya gitu ya. Lalu 44-50% wiring harness gitu ya. Kemudian 9-12% untuk kontak dan switch ya, saklar gitu ya. 4-4,5% adalah sasis gitu ya. Kemudian 5-6% mesin ya, engine. Lalu 5-6% juga adalah pencahayaan ya, atau lampu-lampu gitu ya. Dan 1-2% adalah untuk starter. Gitu ya. Itu paling tidak teknologi. Walaupun saya tadi saya katakan pada dasarnya juga awam gitu ya dengan teknologi ini, tapi kita sekedar ya, saya ini dapat gambarnya juga dari googling saja. Sekedar kita akan perhatikan bagaimana teknologi otomotif ini bisa menghidupkan 10 industri ya, 10 industri yang juga bukan ada aspek penelitiannya, ada aspek pengembangannya di situ. Ya, itu kurang lebih mungkin tentang urgensi material dan peradaban yang kita hadapi saat ini. Dan lalu ya tadi saya lupa untuk perkuliahan ini nanti saya share. Oke, sebentar ya. Saya share link untuk classroom-nya. Ini 2A ya, 2B. Saya lupa. 2B. 2B ya, oke. Ya, pada dasarnya saya memanfaatkan fasilitas utamanya ada di Spot ya, untuk LMS atau Learning Management System-nya. Kita pakai Spot, lalu untuk backup-nya baru kita gunakan GCR gitu ya, Google Classroom. Nah, silakan kalian untuk join di link Google Classroom-nya. Saya share di di grup WA ya. Ya, silahkan join ke itu. Nah, biar kelihatan nih siapa yang masih nyimak perkuliahan ini. Jangan-jangan khawatirnya ada yang sudah lebih tertarik dengan bantal ya, jam-jam kritis ya. Ini baru berapa nih?
baru 19 nih mahasiswa yang masuk join ke classroom-nya. Nanti saya akan bandingkan di spotnya ada berapa, di classroom ada berapa. Jumlah mahasiswanya di sini 33 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Masuk ya ke classroom-nya ya. Baru 23 nih. Ini. Ya. Ya demikian ya gambaran tentang perkuliahannya. Ya insya Allah nanti ya tadi kita sudah sepakati untuk melaksanakan secara bauran. Nanti ada beberapa teman yang akan hadir secara link ke kampus ya. Kita kita coba saja ya kondisinya seperti apa nanti, yaitu bagian dari evaluasinya nanti kita lakukan ya. Mungkin itu sih dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa cukupkan perkuliahan kita hari ini. Ya, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, jadi nggak ada. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semua tetap sehat-sehat selalu ya. Oke. Saya izin live ya. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Bapak.